Filah rahimakumullah, bagaimana caranya agar kebaikan bulan Ramadan ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua, menjadi hamba yang baru, hamba yang memiliki takwa yang baru, dan kita bisa istiqomah dalam menjalani ibadah ketika melewati bulan Ramadan. Insyaallah hari ini kita akan bahas bersama Ustaz Hardiawan Umar. Untuk itu, tetap stay tune di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2TV, dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita masih berada di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Dan kita sudah berada bersama Ustaz Hardiawan Umar. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian kita sebagai umat muslim hijrah melalui bulan Ramadan. Sebenarnya kita sapa dulu Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu Ustaz, dan masih kemudian berbagilah untuk kemudian mendapatkan wawasan keislaman seperti itu. Nah, terkait dengan bulan Ramadan ini Ustaz, kan kita sudah hampir akan melewati bulan Ramadan seperti itu. Dan bagaimana nih dari kaum muslimin ini agar kemudian Ramadan ini menjadi wasilah kebaikan bagi umat muslim itu sendiri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Kompas TV, Mujahidin TV, serta radio dakwah Mujahidin dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini, sehingga umur kita selalu berkah melakukan amal-amal ibadah, dan kita kelak mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan kita sudah hampir memasuki tahapan akhir Ramadan ini, sebentar lagi kita akan kita akan berpisah dengan Ramadan ini. Nah, ada sebuah qaul ulama mahfuzat, kata-kata mutiara yang disampaikan oleh para ulama kita, "Lau dzuktum halawatal wuslah la'araftum mararatal qati'ah." Andai kata kamu itu betul-betul pernah merasakan manisnya, indahnya suatu pertemuan, la'araftum mararatal qati'ah, maka kamu juga nanti akan merasakan bagaimana pahitnya atau sedihnya perpisahan. Wah, ini luar biasa nih. Udah bahas nih, sampai ke hati nih, nusuk ke hati. Kalau kamu pernah merasakan indahnya, manisnya pertemuan, maka kamu kelak akan mengetahui pahitnya, sedihnya perpisahan. Nah, manakala kita Ramadan ini sudah hampir berakhir, hampir berpisah dengan kita. Manakala kita ini mengisi Ramadan ini betul-betul ya dengan amal ibadah ya, dan kita yakini bahwa Ramadan ini adalah suatu bulan yang sangat baik yang Allah berikan kepada kita, karena banyak sahabat-sahabat kita, keluarga kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang tidak bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ada yang meninggal 1 hari sebelum Ramadan, bahkan ada yang baru 2 hari Ramadan sudah meninggal dunia. Hampir semua masjid mengumumkan setiap harinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si fulan bin fulan, si fulanah bin fulan binti fulan ya. Nah, maka kita bersyukur ya ketika kita merasakan ternyata luar biasa Ramadan tahun ini, dan kita sudah kemas Ramadan ini sampai akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka tentu ini akan menjadi satu kenangan yang terindah dalam hidup kita. Dan tentunya akhirnya Ramadan ini menjadi wasilah. Wasilah itu kan perantara, sehingga kita bisa lebih baik lagi. Itu juga yang disampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah di ayat 35. Allah menjelaskan, menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takwalah engkau kepada Allah, dekatlah dirimu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah karunia Allah itu dengan wasilah. Jadi coba, mungkin kita ini doa enggak dikabulkan, hajat tidak diijabahkan, kebutuhan tidak dicukupkan, urusan tidak dimudahkan, penyakit enggak disembuhkan, karena kita enggak menjadikan amal ibadah itu sebagai wasilah. Jadi di ayat Al-Maidah 35 itu, coba jadikan amal ibadahmu itu, kalau beribadah, jadikan amal ibadah itu sebagai wasilah, supaya kamu makin tambah dekat sama Allah, makin tambah jadi orang yang bertakwa. Nah, di antaranya Ramadan. Ya Allah, saya ini udah sering ketemu dengan Ramadan,
Ya, bahkan sekarang udah hampir masuk detik-detik akhir Ramadan. Ya Rob, saya minta ya Allah, 10 terakhir Ramadan ini, detik-detik akhir Ramadan ini ya Allah, tolong istiqomahkan saya, kuatkan saya ya Allah, teguhkan saya untuk selalu beribadah di akhir-akhir Ramadan ini. Dan jadikan Ramadan ini ya Allah sebagai wasilah agar saya bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi ini memang dari awal sebenarnya sudah diniatkan segala bentuk amal ibadah itu jadikan wasilah, sebab agar kita mendapatkan karunia atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal ibadah ini yang kita tuju ini, kita niatkan ini bukan untuk mencari apa-apa kecuali ridho Allah. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang mencari ridho Allah, maka dia akan dapat ridho Allah. Maka dia akan dimasukkan dalam surganya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang ke Tuhanmu karena kamu sudah mendapatkan ridha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam surgaku. Siapa itu nafsu mutmainnah? Nafsu yang sudah mendapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu meniatkan amal ibadah kita untuk mencari ridho Allah, sehingga kita dapat ridho Allah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya adalah kemudian kita menjadikan niat di bulan Ramadan ini sebagai wasilah ya, atau perantara kita dalam kemudian agar lebih baik lagi ketika sudah selesai melewati bulan Ramadan. Baiklah pemirsa MTV TV, Kompas TV dan pendengar Mujahidin FM, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Untuk itu tetap stay tune di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Pemirsa Kompas TV, M2 TV dan Mujahidin FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih berada di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Dan di segmen kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana penghalang ya agar kemudian kita tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Jadi tadi di segmen pertama Ustaz, kita sudah bahas tentang bagaimana ya kemudian supaya kita mendapatkan wasilah kebaikan ya di bulan Ramadan ini. Nah, apakah ada penghalang-penghalang itu Ustaz agar kita penghalang ketika kita kemudian tidak Ramadan itu tidak menjadi wasilah kebaikan bagi kita gitu. Bismillah para pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga kita mendapatkan rahmat Allah. Memang kadang-kadang yang menjadi penghalang kita tidak mendapatkan kesempurnaan dari ibadah yang kita lakukan itu karena yang pertama dari niatnya kita. Niat awalnya saja sudah nggak benar. Karena makanya pembahasan di bab hadis itu terkait amal ibadah, pasti bab yang pertama bab niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli. Siapa yang niat hijrahnya melakukan amal ibadah ini karena untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Maka dia akan dapatkan itu ridho Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha aw yusibuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Tapi kalau dia niatkan hijrah melakukan amal ibadah itu karena ada wanita yang sekedar menjadi semangat dia, lalu wanita itu hilang, ya dia juga nggak semangat lagi ibadahnya. Atau karena dunia yang dicarinya. Mohon maaf, misalnya Ramadan. Dia pikirnya Ramadan ini adalah bulan untuk mencari keuntungan yang banyak. Mohon maaf, misalnya pedagang gitu ya. Jual gorengan. Wah, ini bulan yang bagus ini untuk jual gorengan sebanyak-banyaknya. Niat awalnya udah nggak benar ini. Ya. Maka ini bisa menghalangi untuk mendapatkan derajat takwa. Ini yang merusak amal ibadah Ramadan kita. Atau ada yang sering, kenapa anda puasa? Oh, ini bulan untuk menurunkan berat badan katanya. Program dia. Niat awalnya udah salah itu. Mestinya dia sampaikan ini Ramadan, boleh jadi Ramadan yang terakhir. Karena banyak orang yang tidak ketemu bulan Ramadan. Dan boleh jadi tahun depan kita nggak ketemu Ramadan. Atau jangan-jangan kita nggak ketemu Lebaran ini. Nah, ya, hanya 29 Ramadan saja. Apa bahasanya kata ulama itu? Silahkan i'mal masyita. Silahkan kau berbuat sesukamu. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau itu akan mati. Nah, kalau kita mau memahami itu, merenung sedikit saja, itu yang akan menyemangati diri kita sehingga kita mengemas Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Niat kita udah baik sehingga tidak menjadi penghalang untuk kita meraih derajat takwa. Nah, kemudian juga tadi dikatakan bahwa Ramadan itu jadikan wasilah. Ya.
terkait dengan tadi yang kita bahas di sesi pertama itu di surah Al-Maidah ayat 35, memang ini ada banyak riwayat sekali. Salah satu di antaranya ada 3 pemuda dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan mereka sedang berjalan, kemudian hujan lebat cuaca, mereka masuk dalam gua. Tiba-tiba guntur kilat, batu itu yang ada di atas menutup pintu gua. Mereka nggak bisa keluar. Kalau usaha sudah dikerjakan, berusaha untuk mendorong batu itu, nggak bisa. Akhirnya mereka berdoa dengan amal ibadah sebagai wasilah. Ya Rob, saya dulu punya amal ibadah ya Allah. Saya dulu punya karyawan saya ini nggak ngambil gajinya. Singkat cerita, udah setahun ini baru datang dia. Ternyata saya ini punya inisiatif ya Allah. Ya Allah, saya belikan sepasang binatang, sepasang domba, saya pelihara. Udah setahun baru karyawan saya datang untuk minta gajinya. Saya bilang, itu ambil gajimu. Pak, saya minta uang, bukan binatang katanya. Ya itu gajimu. Kok bisa binatang Pak? Karena dulu kamu nggak ngambil gaji kamu itu. Ya saya khawatir saya pakai, ya udah. Saya belikan binatang ini supaya kalau kamu datang saya kasih kamu. Pak, paling gaji saya hanya 2 ekor binatang. Udah ambil semua. Beneran nih Pak, diambil semuanya. Satu pun gak disisakan. Maka dia berdoa, ya Rob, saya ikhlas. Saya rela semua binatang yang sudah saya pelihara selama setahun lebih diambil oleh karyawan saya. Itu memang udah hak dia. Kalau itu menjadi amalan yang terbaik dalam hidup saya, jadikan wasilah agar saya dan kawan-kawan saya bisa keluar dari gua ini. Bismillah. Mereka dorong, tapi sayang. Hanya tergeser sedikit, nggak bisa mengeluarkan mereka bertiga. Yang satu juga berdoa, ya Allah, saya juga punya amal ibadah. Ya, amal ibadah apa? Oh, saya dulu punya seorang ibu, anak, istri. Suatu malam singkat cerita, ibu saya haus, nggak ada makan, nggak ada minuman, kecuali hanya memeras susu dari seekor domba ini aja. Ibu saya mau minta, tapi ibu saya tidur. Saya mau suguhkan, ibu saya sudah tertidur, saya nggak tega bangunkan. Istri saya minta, anak saya minta, saya bilang jangan, ibu dulu yang minum, baru boleh kalian. Tapi ibu saya nggak bangun-bangun. Saya bilang, udah kalian istri, anak saya tidur aja dulu. Ya Rob, istri saya, anak saya tidur dalam kehausan kelaparan. Saking menunggu ibu saya. Begitu bangun subuh, baru saya suguhkan. Setelah ibu minum, baru saya suguhkan. Ya Rob, sedikit pun saya nggak ada cerita sama ibu saya bahwa tadi malam itu istri saya kehausan, anak saya kelaparan. Nggak ada. Saya bakti sama ibu saya. Kalau itu menjadi amal ibadah yang terbaik, jadikan wasilah agar kami bisa keluar dari gua ini. Mereka geser batu itu, tapi sayang masih belum bisa mengeluarkan mereka bertiga. Terakhir yang ketiga ini ada orang yang pendosa, rentenir, suka minjamkan uang, riba. Minjamkan uang tapi balik sekian juta lagi. Ya Rob, singkat cerita, ada paman saya ini minjam uang, saya pinjamkan. Lalu saya lihat ada anak perempuannya, sepupu saya rupanya cantik jelita. Saya mau melamar dia, nggak diterima, ditolak mentah-mentah. Akhirnya saya bilang, paman bayar hutang sekarang juga. Kalau tidak saya sita semua rumahnya. Anaknya nggak terima. Kenapa kamu sita? Oh, karena bapakmu nggak bisa bayar. Kenapa ada bunganya? Ya, kan nggak ada perjanjian. Enggak, udah, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya bayar sekarang sama bunganya. Kami nggak bisa bayar katanya. Ada nggak solusi lain? Ada. Kau harus melayani malam ini juga sepuasnya dengan diriku. Maka wanita ini pun menangis. Lalu wanita tersebut minta izin sama restu ayahnya dan berdoa kepada Allah agar dijaga dirinya, agar dijaga kehormatannya. Singkat cerita, ya Allah, saya ajak dia untuk masuk dalam sebuah kamar. Saya hendak memperkosanya, saya hendak menzinahinya. Tapi tiba-tiba mulut perempuan itu berkata, sepupu perempuan saya berkata, ittaqullah, takutlah kau kepada Allah, takutlah. Karena mungkin wanita ini wanita yang soleha, suka zikrullah, baca Quran. Akhirnya saya tiba-tiba gemetaran, ya Allah. Hati saya berdebar-debar. Dan saya tiba-tiba nggak jadi untuk menzinahi yang berkosanya. Dan saya bertaubat kepadamu, ya Allah. Dan sejak itu saya tidak mau lagi jadi pendosa. Ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya saya itu menjadi amal ibadah yang terbaik yang pernah saya lakukan di dunia ini, maka jadikan wasilah agar kami bisa keluar dari gua ini. Akhirnya mereka dorong batu itu pun bisa tergeser dan mereka keluar dalam keadaan selamat. Makanya untuk itu saran kami kepada para pemirsa, untuk saya sendiri juga, mari kita jadikan amal ibadah kita ini menjadi wasilah sebaik-baik mungkin agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan selamat dan dipermudah segala urusan di dunia. Saya kira itu. Baiklah, pemirsa Kompas TV, MTTV dan pendengar Mujahidin FM, itu tadi pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Sardiawan Umar. Insyaallah kita kembali lagi setelah yang satu ini. Itu tetap setia di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Kita kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan, pemirsa Kompas TV, MTTV dan juga Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Kita berada di segmen terakhir di pembahasan kita pada hari ini terkait dengan bagaimana tips dari agar istiqomah menjalankan ibadah-ibadah setelah kita melewati bulan Ramadan. Nah, biasanya ini Ustaz, kebanyakan masyarakat dari kita ini kan hanya semangat ibadahnya di bulan Ramadan saja gitu kan. Yeah.
Nah, bagaimana nih caranya atau tips supaya kita bisa kemudian tetap semangat, istiqomah menjaga ibadah kita di luar ketika kita sudah selesai melewati bulan Ramadan, bahkan mungkin sampai kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Para pemirsa, dimanapun Anda berada, Kompas TV, Mujahidin TV, serta radio Dakwah 105.8, radio dakwah Anda. Ada satu hadis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Andai kata umatku itu tahu apa saja keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan itu, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Maka mereka akan berangan-angan agar 1 tahun penuh itu menjadi bulan Ramadan semuanya. Artinya, kalau kita ingin tetap semangat di 11 bulan berikutnya, maka jagalah 1 bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah yang harus kita tingkatkan. Ya, ini yang mesti dijaga. Manakala kita betul-betul mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sampai terakhir 10 terakhir Ramadan kita mengisi, kemarin pembahasannya Qiyamul Lail untuk mendapatkan Lailatul Qadar, insyaallah orang yang sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan, orang yang maksimal mengisi ibadah di bulan suci Ramadan, pasti akan memberi pengaruh di 11 bulan berikutnya. Itu secara otomatis. Dengan kata lain, manakala 11 bulan berikutnya setelah Ramadan ibadahnya nggak juga meningkat, nggak juga bertambah, biasa-biasa, berarti kita mundur ke belakang lagi tuh. Reply dulu ya gitu. Berarti ada yang bermasalah di bulan Ramadannya. Mungkin dia nggak serius Ramadannya. Makanya pengaruhnya nggak signifikan, nggak terlalu meningkatkan amal ibadah di 11 bulan berikutnya. Jadi maka dari itu ini bulan penentu ini. Ramadan ini menjadi bulan penentu. Kalau mau taubat memang bulan Ramadan ini. Kalau mau hijrah mulai bulan Ramadan ini. Kalau mau semangat memang. Nah, karena ini menjadi tolak ukur barometer di 11 bulan berikutnya. Yang kedua, ada satu ayat di dalam Al-Quran surah Fussilat di ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Engkau ya Allah. Kami beriman. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Jadi nggak cukup dengan iman saja. Oh ya Allah, kami udah selesai nih ibadah ini. Enggak, mesti harus istiqamah. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turunlah malaikat kepada dia, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu akan berkata, jangan kau bersedih, jangan kau takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kasih kabar, wahai malaikat, kepada orang-orang yang istiqamah itu, bil jannah, surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya, bagaimana tips atau cara supaya kita bisa istiqomah? Pertama tadi ya, bahwa Ramadan ini menjadi barometer. Perbaikilah betul-betul amal ibadah di Ramadan. Yang kedua, pasang niat dengan kesungguhan. Bahwa niat kita ya adalah untuk terus beribadah. Ayatnya di Quran surah Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat, tugas kita hidup di dunia ini cuma satu, disuruh Allah, suruh sujud, suruh ibadah kepada Allah. Adapun yang lainnya itu tugas tugas sekunder lah, ya, bukan tugas pokok itu. Nah, tugas pokoknya adalah kita bersujud kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ini paling penting juga, bagaimana bisa istiqomah? Sering-sering minta fatwa ulama, silaturahim, bahasanya, sowan ke ulama kita, ya, duduk dengan para ulama, lihat bagaimana ulama ini minta. Jadi ulama-ulama zaman dahulu begitu, kalau sudah mulai imannya menurun, ngecas imannya itu, sowan kepada ulama, minta fatwanya, minta petuahnya, minta nasihatnya, bagaimana ini, kayak HP kan, perlu dicas. Sama, iman kita ini yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Waktu kurang itulah datang kepada ulama, minta bagaimana ini Ustaz, bagaimana ini. Atau datang ke majelis. Tidak mesti di luar dengarkan ceramah, atau buka YouTube tentang ceramah. Nah, itu mengecas iman kita itu. Atau bisa juga
pergi ke orang sakit, wah patah kakinya, patah. Mulai kita mikir, ya Allah, saya alhamdulillah masih sehat. Maka manfaatkan masa sehat ini untuk ibadah. Ngecas iman itu, kalau lihat orang sakit itu. Atau lihat orang mati juga, ngecas iman itu. Pergi ke ngantar jenazah sampai kubur, ngecas iman. Dan yang paling terpenting adalah memilih teman. Itu penting. Makanya kata para ulama, ada sebuah qaul dikatakan, idza jaraita fi khulqin dani'an. Kalau kamu bertetangga, bersahabat, berteman dengan orang yang akhlaknya tidak baik, fa anta wa man tujarihi sawaun. Maka lambat laun kamu pasti akan ikut sama dia. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kalau kamu ingin melihat seseorang, falyanzur man yukhalil. Maka lihatlah siapa kawannya. Jadi nggak usah tanya dia, siapa kawan dia, dengan siapa dia ngumpul. Pasti dia seperti itu. Nah, ini mempengaruhi keistiqomahan kita. Bagaimana kita bisa istiqomah? Kalau teman-teman ngumpul kita aja orang-orang yang tidak beribadah, itu akan mempengaruhi itu. Pengaruhnya besar itu teman itu. Ya, jadi harus perhatikan betul-betul. Bukan berarti kita menjelekkan kawan-kawan itu. Itu ada tugas pendakwah memang yang khusus nanti mendakwahkan mereka agar hijrah juga. Tapi tugas kita yang baru hijrah nih, kalau kira-kira kita khawatir berteman sama mereka nanti kita ikut balik lagi seperti mereka, ya udah. Untuk sementara jauhi dulu mereka. Kumpul dulu dengan teman-teman yang soleh, yang bisa ngecas iman kita. Kalau kita udah kuat, mantap, baru kita kembali ke teman-teman kita lagi untuk mengajak mereka agar hijrah kembali kepada Allah. Mungkin itu. Ya, jadi banyak sekali ya tips-tips dari Ustadz mengenai tentang bagaimana supaya istiqomah ya. Yang paling utama tadi itu, yang paling berkesan kayaknya adalah sowan ya, dan juga kemudian menjaga teman ya. Kayaknya itu yang lebih krusial daripada semuanya gitu Ustadz ya. Dan juga tentu saja niat ya. Semoga kita semuanya menjadi orang yang kemudian istiqomah, menjalani ibadah-ibadah dan semangat iman kita sama seperti bulan Ramadan. Dan Allah kemudian balas kebaikan-kebaikan kita dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Dengan semoga ini menambah wawasan kita, menambah keimanan kita. Dan syukran jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.